Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih bersama dengan Bang Nasti selaku pelaku usaha dengan tema kita bertahan pasca pandemi. Nah, ngomong-ngomong soal tema kita hari ini ya, bertahan pasca pandemi, sebenarnya ini tingkat kesulitan pada saat pandemi ya Bang, ya sebenarnya berawal dari itu akhirnya tercetuslah beberapa pekerjaan lainnya yang juga mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga Abang tentunya ya kan ya. Gimana Bang ceritanya waktu itu Bang? Apalagi pada saat pandemi ya, pasti beberapa pekerjaan itu kan terdampak gitu ya Bang ya. Iya, pas pandemi itu memang semua berarti ya. Semua katanya media juga kena kan. Semua yang usaha itu kena, termasuk kami. Memang terasa Mbak, yang saya bilang tadi kan, orang itu banyak mesan sebenarnya panen rayanya kami itu menjelang lebaran. Orang punya uang banyak kan, masing-masing dapat bonus seperti itu kan. Jadi dia mudah mengeluarkan uang untuk misalnya membuat teralis rumahnya. Memang ada orang itu Mbak yang berpikir nanti kalau lebaran kami buat. Termasuk waktu itu pernah ada yang menjanjikan ke kami itu lebaran pertama sebelum pandemi lah ya. Dia bilang, "Bang, nanti Bang lebaran tolong ya ukur rumah kami ya. Kami mau buat pagar sama trali." Pas pandemi, itu kan kita nggak boleh mudik, uang belanja kita dipotong sama perusahaan kan. Nah, itu dia bilang, "Bang, mohon maaf nih kami belum jadi. Pertama kami nggak jadi mudik. Insyaallah aman rumah kami. Yang kedua katanya, kami itu dipotong Bang gaji kami. Cuman 70% lagi gaji orang rumah. Padahal itu waktu itu Abang bersama teman-teman Abang sudah datang ke rumah untuk mengukur itu tadi. Belum. Karena kan dari jauh hari kan ada nih, memang ada orang yang punya rencana setahun sebelum dia cerita kan. Dia kan udah nanya-nanya, lihat-lihat, "Bang, bagus Bang. Nanti kami tolong buatkan kami mau lebaran." Ya kan. Nah, yaudah, ternyata pas pandemi dia bilang nggak bisa. Tapi ada juga kami terbantu juga di pandemi itu kan orang lagi musim bunga nih. Apalagi kaum ibu-ibu yang di rumah aja ya. Kaum ibu-ibu yang di rumah aja yang memang ada istilahnya kelebihan, kami bilang kelebihan lah. Jadi dia membantu kami mesan rak bunga, teralis bunga seperti itu ya. Teralis bunga seperti itu banyak ya. Karena selain itu juga pesanan itu dari toko bunganya sendiri. Kan toko bunga itu kan sering majang dulu kan. Nah, itu dari kami pesannya sekali pesan 40 unit. Jadi mereka unit. Berbelanja bunga sekaligus bisa ada raknya langsung karena mungkin dia berpikir kan orang nih beli bunga, beli rak juga. Sekalian aja pesan. Kami pajang rak bunga. Berarti ambil orderan banyak dari Abang ya? Waktu itu banyak ya. Kami banyak kirim ke arah Tugu Hiu, ke arah ya dekat KPU itu kan. Berarti itu hampir semua depot bunga waktu itu memesan teralis bunganya enggak semua juga. Cuman kita dapat beberapa toko bunga yang memang penjualannya lumayan besar. Makanya 2 minggu dia order sekali order 40, 20 kan. 20 buah gitu ya. Berarti kan kami bilang kami cukup kewalahan juga ngerjainnya karena dia itu kan maunya cepat terus. Maunya seminggu jadi, untung nggak ada pekerjaan rumahan lain. Kalau ada pekerjaan rumahan lain kita juga agak kewalahan juga ya. Oke. Ini kan Abang juga bercerita tadi ya sebelumnya banyak sekali teman-teman Abang yang ternyata gulung tikar pada saat pandemi ya, tapi ini malah membawa berkah bagi Abang sendiri ya. Sebenarnya tergantung pertama karunia Allah juga lah ya, karena Tuhan juga lah. Yang kedua jiwa fighting kita juga. Makanya saya bilang waktu itu sama teman saya kasih masukan, jangan bikin satu keran. Jadi kalau kita bikin satu keran, airnya cuman ngalir di satu keran. Ketika air itu mampet, nggak bisa lagi, kita hanya berharap dari situ. Makanya bukalah keran banyak. Waktu itu dia nggak mau kan, udahlah pede aja dengan usahanya. Ini udah bagus, aku nggak mau, aku mau fokus di sini. Setelah itu pas di perjalanan pandemi
agak goyang kan karena dia apa Hanya fokus ke sana saja ya kali ya. fokus ke satu, dan dia ini memang kalau pandemi memang mengganggu sekali bisnisnya kan. Nah, saya itu makanya saya bilang sama Mbak tadi, saya buka keran-keran baru kan. Bang, kau bisa apa? Bang, saya bisa nih Bang, listrik Bang. Saya pernah ngerjain rumah itu, saya pernah ngikut orang itu. Oke, kita buka. Terus ada lagi di dekat kami itu kan memang Mbak banyak apa tukang-tukang kan, tukang bangunan. Yalah, kenapa nggak buat tukang bangunan aja kalian? Kalau kemarin ada orang nawarin, kalau buat rumah satu rumah berapa habisnya? Oh, kalau satu rumah kami belum mau. Ya, karena selain kami belum punya pengalaman, juga kami nggak mau juga apa istilahnya berlama-lama bekerja di situ dengan kan. memakan banyak waktu seperti Makan banyak itu waktu ya. ya, karena kan sebenarnya fokus kami kan pengennya mengatasi masalah-masalah itu kan, masalah orang kalau WC-nya mampet, apa kita buatkan speed tank baru. Wah, kalau itu kita mau. Cuman kalau buat baru rumah kita belum mengerjakan ada ya. ya. Makanya terus ada lagi kita kalau jasa angkutan barang kita udah lama Mbak, dari 2010 kami itu. Ya, sebelum ada melas bengkel berarti las ya? ya, kita jasa angkut barang dulu. Nah, ini kita semua unit kita ready. Nggak mesti punya saya ya. Iya. Kami kan punya rekanan kan. Semua unit kita ready, mulai dari mobil yang kecil hingga ke truk yang paling besar kita bisa Iya, nyiapin. berarti semua barang yang mau itu ukuran kecil dan besar bisa diangkut semuanya pokoknya ya. Ya bisa ya. Tergantung kan ada yang kemarin gimana kalau ada tak ngirimkan barang dari Jakarta ke Bengkulu kan, tapi kami maunya truk. Ya kayak saya Bisa itu, Bang? bisa. Saya hubungi teman yang ada. Kamu lagi di Jakarta enggak? Iya lagi di Jakarta. Oh, tolong angkut barang itu. Alhamdulillah selesai gitu. Berarti bukan hanya lingkup provinsi Bengkulu saja ya, tapi juga lu bahkan keluar provinsi juga Ya, kalau teralis kami udah ke luar kota sudah, ke Manak sudah, ke Kaur sudah, ke utara sudah, Muko pernah paling jauh ya. Paling jauh ya. Ya. Itu provinsi paling jauh kota paling jauh Kota ya paling dari jauh provinsi ya. Bengkulu. Ya betul ya. Oke, Abang sendiri Bang selama pandemi ini berarti tidak ada kesulitan ya awalnya ya? Sulit, Pak. Sulit Nggak ada ya. yang kesulit ya pandemi. Sulitnya karena memang orang-orangnya juga belum banyak pada saat waktu itu kan, dan juga harus berpikir keras nih gimana cara menghidupi keluarga dengan Ya. keterbatasan dan Justru juga gini, pada Pak. saat pandemi itu ya Justru berdampaknya. gini, pas pandemi banyak malah tenaga. Iya. Banyak yang nganggur kan. Malah banyak. Cuman kita keteteran nyari kegiatan, kerjaan. Orang nahan uang. Takut ada apa? Karena pandemi ini takut nanti ada kenaikan besar-besaran. Kan seperti itu kan. Jadi orang nahan uang. Jadi ada yang bilang cukup untuk makan jadilah, kan nggak mau neko. Jadi susah juga kita nyari kerjaan. Beberapa pekerjaan itu yang awalnya kita mau kerjain itu ada yang di cancel. Iya. Ya, ada yang bahkan kami itu kan jarang minta DP, Mbak ya. Iya. Resikonya besar sih ya, ada yang ya. pernah itu karena pada sebenarnya kita ya udahlah kita jadi cerita aja. Padahal kita kenal kan. Dibatalinya kami nggak jadi mesan. Wah, jadi ini gimana? Untunglah kita tuh kan yalah dengan modal kesabaran kita simpan dulu. Besoknya kita coba tawarin sama orang. Ini mau udahlah ambil harga modal aja lah, kira-kira seperti itu. Berarti sebenarnya misalnya orang mau order itu tuh bahannya sudah disiapkan terlebih dahulu meskipun belum di DP seperti itu Ya kalau Bang, kita kenal kita jarang minta DP. Udah kerjain aja lah. Ya. Kecuali yang besar lah ya, kegiatannya apa, pekerjaannya besar kita minta DP. Cuma kalau dia masih kita anggap kecil kita nggak minta DP. Berarti secara tidak langsung membuka lapangan pekerjaan juga ya Bang ya bagi Abang ya. Iya. Dengan adanya pandemi. Ya. Istilahnya kayak orang dikejar anjing lah. Kalau kalau kita masuk ke sungai di belakang kita ada buaya, kita nggak bisa berenang mau kan? Iya, mau tidak mau harus bisa berenang. Iya. Secara maksimal gitu. Oke. Iya, maksimal. Bang, baik kan terakhir kita jeda sejenak ya. Iya. Nanti akan kita bahas kembali terkait dengan ternyata Abang Nasti ini secara tidak langsung membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang menganggur pada saat pandemi. Oke, pemirsa, kita akan break sejenak. Setelah jeda berikut ini tetap bersama kami dalam acara Opini Obrolan Pagi ini.